Suara detak jarum jam di dinding ruang tamu itu terasa seperti dentuman keras di telingaku. Malam sudah sangat larut, mungkin hampir tengah malam, tapi mataku masih enggan terpejam. Aku duduk di sudut sofa kayu yang sudah mulai mengelupas catnya, menatap keluar jendela di mana hanya ada kegelapan dan suara jangkrik yang saling bersahutan. Ada sebuah rasa yang tidak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Sebuah rasa sunyi yang mencekam, bukan karena aku sendirian, tapi karena aku merasa asing di dalam rumahku sendiri. Sejak ibu pergi meninggalkan kami, rumah ini bukan lagi tempat yang penuh dengan aroma masakan dan tawa. Sekarang, rumah ini hanya berisi bayangan-bayangan masa lalu yang menyesakkan dada. Aku sering bertanya-tanya pada diriku sendiri, apakah kebahagiaan itu memang hanya mampir sebentar, atau aku yang terlalu berharap lebih pada takdir? Kegelisahanku memuncak setiap kali mendengar suara motor ayah yang pulang larut malam. Ada rasa takut yang samar, tapi juga rasa rindu yang mendalam akan sosok ayah yang dulu begitu ceria dan pelindung. Namun sekarang, sosok itu terasa jauh, seolah ada dinding kaca yang tebal memisahkan kami berdua. Setiap kali kami bertatap mata, aku melihat kekosongan yang luar biasa di sana. Kesepian itu ternyata bisa mengubah seseorang menjadi orang asing yang sama sekali tidak kita kenali. Aku merasa seperti berjalan di atas lapisan es yang tipis. Satu langkah salah saja, aku bisa tenggelam dalam kesedihan yang tak berujung. Malam itu ketika pintu depan diketuk dengan perlahan, jantungku berdegup kencang. Aku tahu itu ayah, tapi entah kenapa ada perasaan aneh yang menyelinap di hatiku. Sebuah firasat bahwa malam ini tidak akan sama seperti malam-malam biasanya. Aku bangkit dengan tangan yang sedikit gemetar, mencoba mencari keberanian untuk menyambut ayah, sosok yang sekarang lebih banyak diam daripada bicara. Perasaan tidak tenang ini terus menghantuiku, seolah-olah udara di sekitarku menjadi semakin berat untuk dihirup. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan badai yang sedang berkecamuk di dalam batin. Aku tidak tahu apa yang sedang ayah pikirkan, dan aku pun tidak tahu apa yang sebenarnya aku inginkan dari situasi ini. Kami berdua seperti dua orang asing yang dipaksa tinggal dalam satu atap, berbagi beban yang sama, tapi tak pernah sanggup untuk saling bicara jujur. Rasa bersalah, rasa sayang, dan rasa kecewa bercampur menjadi satu, menciptakan sebuah lubang hitam yang siap menelan sisa-sisa kedamaian kami. Aku hanya bisa memegang erat ujung bajuku, menunduk dan berharap bahwa matahari esok pagi akan membawa jawaban atas semua kegelisahan yang menyiksa ini. Namun, jauh di dalam lubuk hatiku, aku tahu bahwa badai itu baru saja dimulai, dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi di balik pintu itu. Namaku Vina, usia 24 tahun. Sebenarnya aku adalah gadis biasa, seperti kebanyakan gadis seusia aku yang memiliki mimpi sederhana tentang masa depan. Aku tumbuh di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, dalam sebuah keluarga yang bisa dibilang jauh dari kata mewah. Ayahku hanyalah seorang buruh harian lepas yang tenaganya sering tidak dihargai sepadan. Dan ibuku adalah seorang ibu rumah tangga yang seharusnya menjadi pelindung terakhir kami. Sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara, aku selalu merasa harus menjadi yang paling kuat untuk menjaga keharmonisan rumah ini. Apalagi setelah kedua kakakku menikah dan pergi membangun kehidupan mereka sendiri. Namun, kekuatan yang aku bangun selama bertahun-tahun itu seketika runtuh saat sebuah rahasia pahit terungkap. Ibuku, sosok yang aku teladani, ternyata memilih jalan lain. Ia sering keluar rumah diam-diam, dan pada akhirnya kami tahu bahwa ia menjalin hubungan dengan seorang pria lain, seorang duda yang usianya sudah sangat senja. Perpisahan kedua orang tuaku adalah luka pertama yang paling dalam. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana ayah yang tadinya pekerja keras menjadi sosok yang pendiam dan kehilangan arah. Ayah sempat menganggur lama, matanya sering kosong menatap langit-langit rumah. Di saat itulah aku membuat keputusan terbesar dalam hidupku. Meski ibu mengajakku tinggal bersamanya, aku tidak tega melihat ayah sendirian di rumah ini. Aku memilih tinggal bersama ayah, mengurus segala kebutuhannya, mulai dari menyiapkan makanan hingga memastikan bajunya selalu bersih. Aku bekerja keras di sebuah toko untuk membantu ekonomi kami, berharap pengabdianku ini bisa sedikit mengobati luka di hati ayah. Aku sayang ayah, aku ingin melihatnya tersenyum lagi seperti dulu saat kami masih lengkap. Aku ingin ayah tahu bahwa ia tidak sendirian di dunia ini,
masih ada aku yang selalu berdiri di sampingnya. Namun, mengurus seorang pria yang sedang patah hati dan merasa dikhianati ternyata tidak semudah yang aku bayangkan. Ada beban psikologis yang sangat berat yang harus aku pikul sendirian. Terkadang aku merasa lelah, merasa ingin lari dan berteriak. Tapi kemudian aku melihat pundak ayah yang semakin membungkuk, dan rasa iba itu kembali mengalahkan egoku. Aku mencoba menjadi cahaya di tengah kegelapan rumah ini, menyalakan lampu setiap sore, menyiapkan kopi hangat, dan mengajak bicara, meski seringkali hanya dijawab dengan gumaman pendek. Aku berusaha memberikan kasih sayang yang tulus, kasih sayang seorang anak yang ingin orang tuanya pulih dari trauma. Tapi aku tidak menyadari bahwa kesepian yang teramat sangat bisa membiaskan batas-batas emosional seseorang. Aku hanya ingin ayah bahagia, aku ingin dia merasa dihargai. Tapi aku tidak pernah menduga bahwa niat baikku akan membawa kami pada sebuah titik balik yang sangat menyakitkan bagi kami berdua. Suatu hari, segalanya benar-benar berubah. Keheningan yang biasanya terasa tenang, kini berubah menjadi sesuatu yang menyesakkan. Pernah suatu ketika, aku mendapati ayah sedang duduk melamun dengan tatapan yang berbeda. Saat aku bertanya apakah ayah sudah makan, jawabannya terasa sangat asing. Ia seolah-olah berada di dunia lain, dunia yang tidak bisa aku jangkau. Sejak saat itu, ayah mulai sering pulang larut malam, dan sikapnya padaku menjadi semakin tidak menentu. Ada kecemasan yang tumbuh di hatiku, sebuah ketakutan yang tidak beralasan namun terasa sangat nyata. Puncaknya adalah ketika suatu malam, aku terbangun dari tidurku dengan perasaan yang tidak nyaman. Aku melihat ayah sedang duduk di dekatku, menatapku dengan tatapan penuh kepedihan dan kehampaan. Saat itu aku merasakan ada sebuah batasan yang terlanggar, bukan secara fisik yang eksplisit, melainkan secara emosional. Ada luka baru yang tercipta, sebuah rasa tidak percaya yang tiba-tiba muncul di antara kami. Keesokan harinya, suasana rumah terasa sangat dingin. Aku menghindari tatapan ayah, dan ayah pun sepertinya merasa bersalah atas kegelisahan yang ia timbulkan. Kami tidak bicara sepatah kata pun di meja makan. Aku merasa sangat tersiksa. Sebagai seorang anak, aku merasa dikhianati oleh situasi. Namun di sisi lain, aku melihat ayah sebagai korban dari rasa kesepiannya yang akut setelah ditinggal ibu. Konflik batin ini membuatku ingin menangis setiap saat. Aku ingin marah, tapi kepada siapa? Aku ingin pergi, tapi kemana? Saat aku mencoba menelpon ibu, ia justru memintaku untuk tetap tinggal dan menjaga ayah, karena ia khawatir tidak ada yang mengurusnya. Kata-kata ibu seperti beban tambahan yang menghimpit dadaku. Aku merasa terjebak dalam lingkaran tanggung jawab yang menyakitkan. Aku merasa tidak lagi memiliki ruang aman, bahkan di kamar pribadiku sendiri. Ketegangan itu berlanjut selama berbulan-bulan. Ayah terkadang mencoba meminta maaf melalui tindakan-tindakan kecil, seperti membelikan makanan kesukaanku. Tapi luka di hatiku sudah terlanjur menganga. Aku melihat ayah sering melakukan hal-hal yang menunjukkan betapa putus asanya dia mencari arti hidup. Ada saat di mana aku melihatnya menangis sendirian di dapur, meratapi kegagalannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga. Melihat pemandangan itu, rasa benciku perlahan memudar dan berganti menjadi rasa kasihan yang mendalam. Aku menyadari bahwa kami berdua sebenarnya sama-sama hancur. Kami adalah dua jiwa yang sedang tenggelam dan mencoba saling berpegangan, namun justru saling menyakiti, karena kami tidak tahu cara yang benar untuk menyembuhkan luka. Aku menyadari bahwa apa yang ayah butuhkan bukan hanya pengurus rumah, tapi juga pengakuan bahwa ia masih berharga sebagai manusia. Namun, caraku memberikan pengakuan itu justru mengaburkan jati diriku sendiri, menciptakan sebuah rahasia yang berat untuk dipikul di depan dunia. Waktu terus berlalu, dan kejutan hidup tidak berhenti sampai di situ. Kakak keduaku sempat pulang ke rumah bersama suami dan anaknya, karena ada masalah dengan keluarga mertuanya. Kehadiran mereka membawa suasana baru yang lebih hangat, tapi juga membawa ketakutan tersendiri bagiku dan ayah. Kami harus berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja, menyimpan rapat-rapat semua kepedihan dan ketidakwajaran yang terjadi di antara kami. Namun, justru saat rumah sedang ramai itulah, aku mulai merenung.
Aku melihat bagaimana kakakku berinteraksi dengan suaminya, bagaimana mereka saling mendukung, dan aku sadar bahwa apa yang terjadi antara aku dan ayah adalah sebuah penyimpangan emosional yang lahir dari keputusasaan. Aku mulai berani bicara pada ayah, bukan dengan kemarahan, tapi dengan air mata yang tulus. Aku katakan pada ayah bahwa aku memaafkannya. Tapi kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam ini. Momen itu menjadi titik balik bagi kami. Ayah menangis sejadi-jadinya, memohon maaf karena telah menjadikan aku pelampiasan atas rasa kesepiannya yang salah arah. Kami berpelukan sebagai ayah dan anak yang sesungguhnya, sebuah pelukan yang murni tanpa ada lagi ganjalan rahasia yang menyesakan. Kehangatan itu perlahan kembali, namun bukan dalam bentuk yang menyimpang, melainkan dalam bentuk saling menguatkan untuk sembuh. Dan puncaknya adalah ketika aku memutuskan untuk menikah. Saat itulah sebuah rahasia besar yang selama ini disimpan rapat oleh ayah dan ibu akhirnya terbongkar. Ayah mengaku dengan suara bergetar bahwa aku sebenarnya bukan anak kandung mereka. Aku adalah bayi yang mereka adopsi setelah orang tua kandungku meninggal dalam kecelakaan tragis saat aku baru berusia 6 bulan. Dunia seolah berhenti berputar saat aku mendengar kenyataan itu. Tangisanku pecah, bukan karena aku kecewa menjadi anak adopsi, tapi karena aku menyadari betapa besarnya cinta mereka padaku meski tanpa ikatan darah. Semua perlakuan ayah, semua kegilaan yang terjadi, ternyata berakar dari rasa takut kehilangan aku, satu-satunya harta yang ia miliki di dunia ini. Meski cara ayah salah, tapi aku melihat ada ketulusan yang luar biasa di balik kerapuhannya. Penyadaran ini membuatku merasa lebih tenang. Aku merasa beban di pundakku sedikit terangkat. Aku mulai mengerti bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi rasa sakit. Dan tugasku sekarang adalah memaafkan masa lalu, untuk bisa melangkah ke masa depan. Aku melihat ayah bukan lagi sebagai sosok yang perlu ditakuti, tapi sebagai pria tua yang butuh pengampunan dan kasih sayang di sisa umurnya. Kami sepakat untuk saling melepaskan beban itu dan memulai hidup yang baru dengan kejujuran. Sekarang aku sudah menjalani kehidupanku yang baru sebagai seorang istri. Pengalaman masa lalu yang pahit itu telah membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Aku belajar bahwa dalam setiap rumah tangga, komunikasi dan pengendalian diri adalah kunci utama. Rasa kesepian jangan pernah dijadikan alasan untuk melanggar batas-batas norma dan moral, karena dampaknya akan merusak jiwa orang-orang yang kita sayangi. Aku telah memaafkan ayah sepenuhnya, dan aku tetap menjalin hubungan baik dengannya. Mengunjunginya setiap akhir pekan dan memastikan ia tidak lagi merasa kesepian dengan cara-cara yang positif. Ayah pun kini lebih aktif di kegiatan lingkungan dan nampak jauh lebih tenang. Ia telah menemukan kedamaiannya sendiri melalui doa dan pengampunan. Pesan moral yang bisa aku bagikan kepada teman-teman semua adalah jangan pernah menyimpan luka sendirian. Rahasia yang dipendam terlalu lama akan menjadi racun yang merusak dari dalam. Sebuah masalah seberat apapun itu harus diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang terbuka secara dewasa. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita memiliki kuasa penuh untuk menentukan bagaimana masa depan kita akan terbentuk. Cinta sejati tidak pernah menuntut pengorbanan yang merusak harga diri, melainkan cinta yang saling membangun dan menghargai batasan satu sama lain. Jangan pernah biarkan rasa sakit membuat kita kehilangan identitas dan moralitas kita sebagai manusia. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku sampai selesai. Aku berharap kisah ini bisa menjadi cermin bagi kita semua untuk lebih peduli pada kesehatan mental anggota keluarga kita. Jangan biarkan kesepian menuntun kita pada jalan yang salah. Tetaplah menjadi pribadi yang sabar dan penuh kasih. Karena pada akhirnya, hanya kejujuran dan ketulusanlah yang akan membawa kedamaian sejati dalam rumah tangga kita. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap ujian hidup dengan cara yang benar dan bermartabat. Amin.
Jika cerita ini menyentuh hati kalian dan memberikan pelajaran hidup, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar tentang pendapat kalian, dan bagikan video ini ke orang-orang tersayang. Pastikan kalian sudah subscribe ke channel Tante Riena agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetaplah kuat dan selalu bersyukur.